Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam bincang pagi, dan kita akan bicara tentang new normal. New normal ini sudah diberlakukan, sebenarnya kita sudah terasa, namun di habis lebaran ini akan lebih fokus. Tadi saya tidak sendirian, saya bersama dengan Pak Fahmi dari Universitas Veteran Bangku Nusantara. Bangku Nusantara, disingkat Bantara ya. Bantara. Oke, Pak Fahmi, untuk kehidupan kampusnya saat ini mungkin bisa diceritakan. Gimana? Kehidupan kampus saat ini sebenarnya nggak jauh beda ya seperti awal-awal masa pandemi ya, di bulan Maret itu kan. Artinya kita tetap masih dalam proses tahapan bahwa pembelajaran masih dilaksanakan secara daring, baik pembelajaran secara teori, kemudian praktikumnya juga diusahakan dengan daring, bimbingan dan bahkan rapat koordinasi pun juga kita menggunakan daring. Untuk yang praktek lapangan yang praktek lapangan sementara memang kita pending terlebih dahulu ya. Karena memang praktek lapangan kan artinya merujukan mahasiswa di lahan praktek ya, dan itu tidak bisa digantikan. Jadi sementara memang kita pending terlebih dahulu. Kemudian kalau praktikum di lab ya kita ganti dengan simulasi. Tapi kelulusannya nanti akan tertunda nggak? Nah, makanya ini kami tetap koordinasi juga dengan pimpinan, kemudian juga dengan asosiasi perguruan tinggi sejenis ya, rekam medis. Memang tetap diusahakan bahwa mahasiswa itu harus tepat waktu, karena itu hak mereka. Artinya terkait masalah nanti tugas akhir, skripsi dan seterusnya ya kita lebih longgar lah. Artinya ada beberapa wacana kemarin menggunakan literatur review, kemudian ada juga yang sudah terjun penelitian yang tetap dilaksanakan, namun memang ya tidak sesaklek masa-masa biasa, artinya seperti itu. Terus kalau wisuda gimana kayaknya? Nah, wisuda kalau biasanya wisuda itu bulan apa? Biasanya bulan Maret dan bulan Oktober. Berarti kemarin itu kena. Kemarin kena gitu kan, langsung gitu kan, jadinya ya cuman sekedar bagi-bagi ijazah saja. Diantar ke rumah atau enggak, diambil. Cuma nanti tetap memperhatikan protokol kesehatan, nantinya jumlahnya antrian ya berapa, kemudian physical distancing, social distancing tetap dilaksanakan. Saudara sekalian, jadi pada saat ini sebenarnya kehidupan sudah menjadi kehidupan baru, tetapi new normal yang akan datang, kira-kira apa yang akan terjadi di kampus misalnya? Kalau ditanya kan artinya saya tidak bisa mengira-ngira ya, atau berprediksi jauh, tapi saya coba berbicara evidence based, artinya new normal itu apa sih sebenarnya gitu kan. Kalau kita pahami new normal itu kan sebenarnya bukan hal yang normal ya, dia bukan hal yang normal, tapi akan menjadi normal. Akan menjadi normal dengan beberapa ketentuan. Artinya banyak pengamat yang mengatakan secara agak kasar bahwa new normal itu normal yang dipaksakan gitu kan. Jadi kalau biasanya normal ya seperti biasa, kemudian terjadi pandemi kemarin, dan ini akan ada namanya new normal atau tataran kehidupan baru. Artinya bahwa yang tidak normal akan dibuat menjadi normal. Ya, seperti protokol kesehatan yang biasanya orang keluar tidak pakai masker ya terus pakai masker, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap physical distancing, tetap social distancing dan seterusnya. Namun kegiatan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebenarnya tidak ada gunanya ya kita itu menggerutu, menyesali wabah ini. Tapi inilah akan membuat, mungkin kalau kita orang pendidikan mungkin akan membuat kualitas pendidikan kita menjadi lebih baik seharusnya. Karena kampus yang biasanya klasikal untuk mengukur keberhasilan juga kemarin masih kesusahan. Sekarang beda lagi. Ada perbedaan di situ. Tantangannya pun juga berbeda. Bahkan beberapa waktu yang lalu saat kita diskusi juga di perguruan tinggi sama rekam medis ya, antar perguruan tinggi itu kan pendidikan vokasi pun juga harus berubah gitu kan.
kurikulumnya harus berubah. Apalagi melihat kondisi seperti ini kan tidak mungkin kita memperlakukan pembelajaran sama seperti mau tidak mau ya, suka nggak kita harus berubah gitu kan. Industri sudah berubah ya, dan sekarang tuntutan institusi pendidikan pun juga harus berubah juga mengikuti kondisi yang ada seperti itu. Kalau saya boleh tanya, di kampus materi-materi pembelajaran ini apakah sudah didigitalkan? Oke. Beberapa memang sudah, karena memang digital itu kan tergantung dari kemauan dan kemampuan. Artinya di masa normal pun paling hanya 5% atau 10% dosen yang melaksanakan kegiatan daring, itu pun masih blended ya. Sekarang seakan-akan sudah fully learning, learning gitu kan. Nah, ini tantangan juga bagi kami juga, terus monitor dosen dan seterusnya. Artinya memang beberapa memang masih ada dosen yang sifatnya masih klasikal ya. Artinya klasikal ya video conference kemudian menjelaskan dan seterusnya. Ada juga yang sudah mulai inovatif, membuat media pembelajaran, kemudian yang sifatnya tutorial dan seterusnya. Ada juga yang masih malah hanya kasih penugasan dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu juga masih ada. Intinya tetap kita melakukan evaluasi terkait itu. Terkait physical distancing, kalau kemarin ruang kelas kita itu kan cuma ada kursi yang mungkin jaraknya ya apa sih, dempet ya, mepet. Kira-kira akan diberlakukan kayak apa nanti? Nah, terkait ini memang kebijakan atau himbauan untuk menormalisasi kehidupan kampus pasca wacana new normal ini kan memang belum, saya belum mendengar ada himbauan seperti itu. Bahkan di tempat kami pun juga diperpanjang masa pembelajaran di rumah pun diperpanjang. Dan kita masih menunggu keputusan dari Kemendikbud ya, untuk Dirjen Perguruan Tinggi. Nah, seperti apa kebijakannya? Artinya terakhir kemarin juga kita masih difokuskan untuk tetap melakukan pembelajaran via online seperti itu. Sehingga kalau dosen yang ke kantor, staff masih ada, karena sifatnya piket ya. Piket saja. Jadi tidak setiap hari semuanya masuk. Enggak. Kemudian menyediakan desinfektan juga, cuci tangan di setiap pojok-pojok, kemudian ya protokol tetap dilaksanakan. Tidak boleh berdekatan dan seterusnya. Wah, ini suami istrinya gimana? Tidak ada. Kalau itu beda. Tidak ada yang di kampus itu kan, yang suami istri kerja di sana ada juga. Ada sih, cuman memang ya saya nggak memperhatikan juga. Tapi artinya gini, tetap yang diperhatikan juga berkaitan dengan selain protokol kesehatan juga jam atau beban kerja pun juga diperhatikan. Selama masa perkuliahan daring ini, kira-kira permasalahan apa yang terjadi antara mahasiswa dengan dosennya? Oke. Banyak ya. Kalau saya sih memang nggak menemukan secara langsung, artinya cuman memang beberapa dosen lapor dan mahasiswa melaporkan keluhannya juga ya. Itu memang pasti sinyal pertama ya, sinyal kuota. Pertama sinyal, kedua kuota. Maaf, sebelum kesana, paling jauh mahasiswanya di mana? Ada yang dari luar Jawa. Ada yang ada Wonogiri dan sekitarnya itu kan juga. Ada. Maksud saya di sana untuk masalah sinyal itu akan menjadi masalah atau enggak gitu loh. Nah, sebagian. Namun memang juga kuota ya, awalnya kuota keberatan karena kalau video call atau video conference kan memakan cukup banyak gitu kan. Kemudian ada kebijakan dari kampus juga, artinya memberikan bantuan pulsa kepada seluruh mahasiswa sesuai dengan jumlah mata kuliah yang diambil di semester itu. Meskipun juga ya ini kan sifatnya meringankan ya, namun beberapa kendala itu saya sampaikan ke teman-teman dosen. Untuk yang memang ada keluhan susah sinyal dan seterusnya ya bisa kita siasati dengan memberikan video pembelajaran dan nggak harus live ya, jadi memang upload di YouTube dan seterusnya. Iya. Jadi ya kita kreativitas masing-masing lah,
tetap memperhatikan juga kondisi dari mahasiswa juga. Artinya sebenarnya kondisi ini sebenarnya tidak memberatkan mahasiswa seharusnya. Seharusnya. Nah, tapi memberatkan orang tua. Nah itu dia. Hanya sebenarnya memang dosen pun sebenarnya ya berat dalam arti bukan implementasi secara teknisnya, tapi lebih kepada capaian pembelajaran. Kadang-kadang kita juga ya pasti berbeda dengan masa-masa Iya. seperti itu. Masalah penilaian bagaimana? Kalau penilaian malah jauh lebih mudah ya. Lebih mudah karena memang kalau dilihat dari segi keaktifan memang ya pasti berbeda dengan saat klasikal di kelas ya. Tapi kalau untuk kuis dan sebagainya kita online ya, nilai sudah real time dan seterusnya. Jadi saya kira malah lebih mudah. Kalau begitu kondisi normal yang bagaimanakah yang kemungkinan paling cepat bisa dilaksanakan di Univer? Normal yang paling cepat adalah ya saya belum bisa mendahului seperti apa, artinya sesuai dengan kebijakan yang terbaru memang tetap seperti yang kemarin, artinya new normal yang diwacanakan kan memang kita belum sampai ke sana. Kan kalau kita lihat sebenarnya kebijakan new normal itu kan juga tidak di semua tempat kan. Ya. Kalau tidak salah itu kan ada hanya 4 provinsi ya, kemudian berapa puluh kabupaten kota, dan kalau dipetakan memang Jawa Tengah nggak termasuk. Tapi maksudnya mungkin dari Univet sendiri atau dari prodi Bapak itu apa yang kemungkinan bisa dibuat sistem baru? Karena kan corona ini kan sepertinya belum ditemukan vaksinnya dan masih akan berlangsung lama. Untuk menghindari itu kondisi normal apa yang untuk mengantisipasinya? Kita tetap menyiapkan beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan selain tetap melanjutkan apa yang sudah ada, kemudian kita coba nanti bagaimana, karena terkait praktikum itu juga masih menjadi kendala, karena masih hanya berapa persen saja dosen yang sudah melaksanakan praktikum dengan tutorial, sisanya sebenarnya masih menunggu pandemi ini selesai. Namun kalau melihat cara seperti ini, maka new normal yang kita usahakan adalah mungkin pasca lebaran ini nanti ya beberapa kegiatan-kegiatan praktikum kita tutorialkan. Kemudian kemarin juga ada beberapa ide dari beberapa teman-teman juga bahwa untuk misal praktikum di lapangan rumah sakit pun bisa diganti dengan tutorial, artinya kita bisa semacam virtual kelas virtual ya, nanti dari praktisi di lahan itu menyampaikan misal bisa diganti ya, pengelolaan rekam medis di rumah sakit itu seperti apa, kemudian bagaimana pengelolaan filing sistem, kemudian bagaimana sih protokol kesehatan RM saat masa pandemi, dan itu digambarkan di rumah sakit by video ya. Nah itu masih kita godok, artinya sementara memang kita masih pada konteks bahwa tetap mempertahankan kegiatan pembelajaran via daring seperti ini. Artinya memang Univat tetap update untuk masalah proses belajar mengajar sehingga tidak ada yang dirugikan. Kalau ditanya Pak Fahmi, lebih suka mana? Kondisi yang normal atau yang seperti ini? Maksud saya dari sisi kantor, kantor dari sisi pembelajaran. Nah itu secara akumulasi kira-kira lebih seneng yang mana? Pak ini kan banyak sudut pandang ya. Pak Fahmi kan tidak ngantor setiap hari juga kan. Ini banyak sudut pandang, artinya makanya secara akumulasi. Secara akumulasi memang kalau saya menjawab artinya secara beban kerja itu memang lebih untuk kita dosen lebih enak di rumah ya, kita lebih fleksibel. Namun ada juga kendala lain kayak misal praktikum, terus tuntutan-tuntutan yang lain ya, artinya memang kegiatan di luar itu kan sudah otomatis off. Kemudian juga overall kalau terkait kegiatan pembelajaran memang selama tidak terlalu banyak berkaitan dengan praktikum kelahan, saya mengatakan memang untuk sementara untuk teori dan seterusnya itu tercover. Berarti yang masalah memang dimanapun adalah kegiatan yang berhubungan dengan pihak
dunia industri, dunia usaha. Industri itu yang memang ya cukup memusingkan kita juga. Oke. Gitu. Ya, nampaknya memang masalah ini bukan hanya di Univet, tapi mungkin juga di mana pun. Hampir di seperti semua itu. tempat pun seperti itu. Tapi memang terutama memang para ketua program yang memang harus berpikir bagaimana punya kreasi untuk mengantisipasi itu. Baik, rasanya waktunya cukup. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.